sebuah lukisan itu bernarasi. Jadi ada narasinya seperti lukisan yang itu Pak. Apalagi saya film apa tuh yang ada sepeda dengan anak di pantai. Ada pesan yang disampaikan. Itu sebenarnya ceritanya itu cerita seorang anak remaja mencintai seorang yang lebih dewasa. Aduh, lagi filmnya itu. Dia nunggu si gadis itu keluar dari rumahnya. Nah dulu yang pertama kali lukisan kecil itu ketika PDKT dengan buahnya Pak ya. Ada gambar di atas itu Pak. Masih sampai sekarang masih ada. Gambar pakai puisi. Cocok. Mantap. Langsung si ibunya pas terima lari ke kamar. Gabru karena itu karena bantuan beli ada. Betul. Dan itu tidak hilang sampai sekarang ada di itu. Gambar yang paling pertama gambar kecil dan merasa paling mirip waktu itu masih di IKIP. Berapa masa itu kebetulan saya baru pertama kali punya cucu. Ya, punya cucu di Jogja dan saya bukan tergila-gila ya, saya selalu kangen sama anak cucu saya itu. Kebetulan anak ini diberi nama oleh bapaknya, oleh anak saya itu Brahmastra, Handaru Brahmastra. Diambil lah. Diambil itu. Saya bilang apa sih artinya Brahmastra? Menjadi senjata untuk kehidupannya, bahwa Brahmastra adalah senjata pamungkas dari seorang Brahma. Yang dipakai nembak si penculik Dewi ya. Apa si Angkara Murka si ya, betul. Mana ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini masih tetap punya semangat yang makin kesini makin kencang, makin tinggi. Dan pada hari ini kita berada masih di Tasik. Dan di hadapan saya ada satu sosok perupa Nusantara yang tetap eksis di berbagai macam kegiatan formal maupun informal yang saya tahu beliau ini aktif. Salah satunya kita berada juga di sanggarnya beliau yang bernama Sanggar Brahmastra. Seperti apa Sanggar Brahmastra? Seperti apa profil beliau sehingga kita bisa mengetahui dan bisa mengambil banyak manfaat, banyak informasi serta mengambil banyak hikmah. Dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi Pak ya. Amin, amin. Dengan kondisi yang kita seadanya ini, mudah-mudahan bisa menambah peluang. Seperti apa sih kita sebagai perupa untuk melakukan kegiatan kita di keseharian kita. Oke, untuk lebih lanjut kita langsung aja dengan Pak Herman PG yang saya tahu panggilannya Pak Herman PG. Kita tahu Pak Herman nama lengkapnya itu PG-nya apa gitu ya, biar semua bisa tahu. Bisa loh, saya namanya Herman PG. P itu Purwana, G-nya Gunawan. Bukan Garut Pak. Ayo teman-teman mempelesetkan Herman pencinta gadis lah. Pinter. Pikagun bisa. Itu Pak Herman asli dari Tasik. Oh enggak, dari Bandung. Dari Bandung. Jadi selama ini kita dalam Sunda itu ngumbara. Dari tahun berapa? Dari terakhir tahun 1993. 93 ya. Ya, saya kebetulan lulusan dari KIP. Di Bandung? Di Bandung. Oh Bandung ya. Kalau Angkatan sekarang ya. Itu angkatan dengan Pak Heri. Ini Pak Heri Santosa. Santosa ya. Itu tahun 84. 84 ya. Sama Kang Yusa berarti beda. Oh, Kang Yusa adik hari bawah. Kemudian saya kesini tahun 93 ngajar di SMK Negeri 3. Tasik. Itu Bapak udah jadi PNS ya? PNS langsung. Langsung. Ya, jadi saya belum tahu ya Kak Tasik di mana. Ternyata cocok dengan saya. Ya, mungkin Bandung terlalu rame, kemudian pindah ke sini. Dari sini betah. Tadinya mau pindah ke Bandung, tapi dulu ada lamaran daya, otonomi daerah. Oh iya. Nggak bisa pindah. Jadi nggak bisa ya. Tahun berapa itu? 95 95 sebelum moneter ya Pak ya waktu itu ya. Ini pengalaman Bapak di Tasik itu sebelum mengacu terhadap kegiatan di keseluruhan itu memang dasar utamanya tinggal di Tasik itu memang di sisi kegiatan formal ya di sekolah itu. Dan saat ini Bapak masih mengajar? Tahun 2019 Agustus saya pensiun. Masih baru. Tapi kelihatannya pensiun muda ini. Soalnya masih, aduh, sayang banget pensiun. Ternyata sudah 60 tahun. Tapi nah itu dia kelebihan orang seni, itu salah satunya awet muda. Alhamdulillah banyak bergaul dengan teman-teman yang muda, Pak Yaman terutama juga masih pada muda. Kemudian banyak rekreasi lah, banyak on-spot. Jadi kita termotivasi untuk selalu happy. Itu kegiatan yang dilakukan Bapak itu sendiri atau komunitas Pak ya? Saya sekarang ikut komunitas dengan Pak Yaman, Pak Apudin di MP. Nah, untuk selanjutnya obrolan ke bahasanya yang selanjutnya biasa Pak jangan lupa bisa nih biar sering dan mantap ayo masing-masing. Dan ini bukan pajangan, ini harus dimakan. Dan ini salah satu ciri khas makanan Indonesia banget, terutama orang Sunda. Ini namanya corena. Ini yang bikin ibunya istri saya.
mantan saya dulu. Mantan kamu Pak. Ini selain Kopson ini colenak, mantap. Rencana ini mau dipopulerkan, kita mau mendirikan, ya, karena makanan orang dulu. Ada sebagian anak-anak muda yang belum apa colenak. Apa itu colenak? Colenak. Ini colenak kalau di Garut ada di depan BNI, itu termasuk paling populer Pak. Oh, gitu ya? Alhamdulillah. Dan ini bikinan ibu lebih mantap lagi. Alhamdulillah. Jadi Tapi sendiri juga saya ya, dengan anak-anak gitu sering mengerjakan kesenian rupahan, terutama kriya juga. oh iya. Itu untuk apa namanya, setelah apakah itu Bapak bergerak di bidang seni rupa dasarnya memang karena di pendidikan seni rupa, apa memang sebelum masuk ke IKIP itu suka melukis menggambar Pak? Ya, saya sebenarnya dari dulu sejak SD itu zaman Gundala, zaman komik ya. Saya dengan teman saya berdua suka bikin karikatur komik Gundala, Flash, Batman, Godam. Dari situ saya senang. Kemudian SMP kebetulan Pak Bambang Sabto dari IKIP juga mengajar di SMP, jadi saya tambah cinta dengan seni rupa. Tapi waktu itu saya dari SMA 4 Bandung bercita-cita ke ITB. 2 kali ke ITB nggak berhasil. Dan beralih sastra saja. Sastra juga nggak berhasil, ternyata cadangannya adalah IKIP. Akhirnya masuk ke IKIP.
seni rupa. Oh, iya. Jadi bukan terpaksa, karena seni rupanya saya masuk IKIP dan tidak ada cita-cita ingin jadi guru. Penting seni rupanya aja. Oh, iya. Nah, saya ambil. Tapi setelah lulus malah terdampar di Tasikmalaya. Well, untuk aktivitas kan kalau yang saya tahu di IKIP Bandung itu kegiatan pameran kita sudah diperkenalkan sejak pertama kali kita masuk, Pak ya. Kalau nggak salah saya pun ketika masuk langsung harus pameran pertama kali kan Pentagon. Ya, ya otomatis ya namanya pameran kalau secara kita di bangku pendidikan itu otomatis kita sudah terbiasa ya. Nah, kalau sebelum masuk UPI memang atau IKIP dulu ya, itu Bapak memang pernah pameran atau belum? Waktu itu belum Ya? Belum. Ya, Oh, itu di pameran SMP itu hanya setelah- pameran anak-anak SMP lah. Kemudian SMA juga pameran di lingkungan sekolah. Itu dulu Pak gayanya gimana Pak? Masih realis, misalnya gambar foto. Dulu ada di SMA itu ketika Hari Kartini ada lomba menggambar foto Kartini. Nah, situ pameran Pakai pertama apa kali. Pak itunya? Pensil, Oh pensil ya, pensil dan isi hitam kertas. putih. Jadi pertama kali pameran yang bersama-sama itu di SMA, gambar foto-foto Kartini. Terus kalau udah ke Tasik, mulai aktif itu di Tasik sering pameran kan saya lihat Bapak. Itu salah satunya di mana aja Pak pameran yang Bapak pernah? Ketika datang ke Tasik, saya masih sibuk mengajar, Pak. Jadi sibuk di SMK 3, belum sempat pameran. Tapi kemudian saya mendirikan dengan teman-teman guru itu Silpa sebelum MPEK. Silpa itu pekerja seni rupa di semua karyawan yang bisa seni rupa, guru-guru yang bisa seni rupa dan kerajinan terhimpun di Silpa. Kemudian pameran di di Mayasari. Itu Mayasari itu mall kan ya? Ya, di mall yang di tingkat 82 ya. Itu pertama kali pameran dengan teman-teman itu di Silpa. Kemudian ada Pak Aten dan kawan-kawan mendirikan komunitas MP, udah saya masuk. Oh, iya. Jadi makin tambah ya. Ya, tapi nggak terlalu instan karena saya harus bekerja dulu di EPNS, tidak bisa seleluasa Iya. sekarang. Terbatas ya. Iya, terbatas. Oke, ternyata walaupun kesibukan mengajar yang cukup padat, tapi tetap saya lihat tuh memang bisa meluangkan waktu pameran. Nah, untuk selanjutnya obrolan ke bahasanya yang selanjutnya biasa Pak, jangan lupa bisa nih Kopi biar seni. celing dan mantap, ayo masing-masing. Dan ini bukan pajangan, ini harus dimakan. Dan ini salah satu ciri khas makanan Indonesia banget, terutama orang Sunda. Ini namanya Corena. ini yang bikin ibunya Istri saya. Mantan saya dulu. mantan kamu Pak. Ini selain kopson ini colenak, mantap. Rencana ini mau dipopulerkan, kita mau mendirikan, Kenapa? ya, karena makanan orang dulu. Ada sebagian anak-anak muda yang belum apa colenak. Apa itu colenak? Colenak. Ini teh colenak kalau di Garut ada di depan BNI, itu termasuk paling populer Pak. Oh, gitu ya? Alhamdulillah. Dan ini bikinan ibu lebih mantap lagi. Mantap. Alhamdulillah. Jadi kita di sini selain ngobrol masalah keselupaan, kita sedikit dikupas mengenai keluarga kita juga, apakah mereka ada yang mendukung, ada yang memang diikuti, ada yang enggak. Kayak anak saya Pak, dia nggak ikut ke bapaknya jadi Pak, dikasih gitar juga mau, ya mainnya ke komputer. Nah kalau bapak sendiri dengan anak berapa? Istri saya dua Ya, yang pertama laki-laki. Yang pertama dia di Jogja sekarang. ya Kuliah. Enggak, udah berkeluarga. Dulu kuliahnya di ISI, jurusan interior. Dari SMK 3 juga ya. Kemudian masuk ke ISI, jurusan interior, dan bekerja di biro
interior, biro desain interior. Tapi kemarin kita kan pameran Bapak menciptakan anak juga. Iya. Saya lihat tuh suka melukis juga ya. Ya, waktu yang pertama pernah ikut di sini 2 kali. Nah, yang agak sering ini yang satu, yang bungsu. Nah, yang bungsu itu lebih apa ya? Keterampilannya lebih dari kakaknya, bahkan mungkin lebih dari saya. Oh, Jadi lebih detail, lebih tekun. itu alirannya Pak. Dia lebih ke realis. Realis. Kayak ini kan Bapak awalnya realis dari SMA. Memang dulu kita trennya ya mungkin sama ya saya juga. Kalau orang melukis atau menggambar makin mirip itu boleh jago ya. Dianggap jago. Wah itu bagus sama mirip. Nah, kalau sekarang Pak kesini apakah itu dipertahankan sama Bapak? Enggak ya? Enggak. Udah rubah. Iya. Kemana arahnya Pak? Bergaul dengan teman-teman ya. Itu sekarang beralih ke cat air. Itu lebih ke apa ya? Lebih ke Ekspresif ke juga. impresif. Nah, jadi karena kalau detail itu lihat umur saya ya, Oh iya. tidak terlalu tekun karena lebih cepat capek, kayaknya realis nggak terkejar, jadi impress aja. Kalau itu kan mungkin fisik, tapi kalau imajinasi Bapak sebetulnya ingin mencapai seperti itu. Sebab deh, apa ya, konsep saya itu sebuah lukisan itu bernarasi, jadi ada narasinya seperti lukisan yang itu Pak. Apalagi saya film apa itu yang ada sepeda dengan anak di pantai. Ada pesan yang disampaikan. Itu sebenarnya ceritanya itu cerita seorang anak remaja mencintai seorang yang lebih dewasa. Aduh, lagi filmnya itu. Dia nunggu si gadis itu keluar dari rumahnya. Nah, untuk selanjutnya obrolan ke bahasanya yang selanjutnya biasa Pak, jangan lupa bisa nih biar sering dan mantap. Ayo masing-masing. Dan ini bukan pajangan, ini harus dimakan. Dan ini salah satu ciri khas makanan Indonesia banget, terutama orang Sunda. Ini namanya colenak. Ini yang bikin ibunya Istri saya, ya. mantan saya dulu. Mantan kamu Pak. Ini selain kopson ini colenak, mantap. Rencana ini mau dipopulerkan, kita mau mendirikan, ya, karena makanan orang dulu. Dan sebagian anak-anak muda yang belum apa colenak, apa itu colenak, colenak. Ini colenak kalau di Garut ada di depan BNI. Itu termasuk paling populer Pak. Oh, gitu ya? Alhamdulillah. Dan ini bikinan ibu lebih mantap lagi. Alhamdulillah. Jadi
Bayar. Itu cuplikan dari film. Dari film. Jangan-jangan acara ini jadi ajang ini penyampaian pesan Pak. Ampun. Rahasia. Asia. Dan memang harus dipahami ya, termasuk istri saya juga yang di rumah. Terkadang saya pun sebagai ya kita sharing aja Pak ya, melakukan sebuah karya lukis atau puisi, kita konsepnya kan bermain-main Pak ya, atau kita bermain peran seperti halnya seorang aktris atau aktor yang dia memerankan seorang penjahat, bukan berarti dia penjahat. Nah, sama halnya memang Pernah mengalami, bukan berarti. kita melakukan lukisan yang romantis bukan berarti kita lagi kasmaran, Pak ya. Kayak saya jarang kemana-mana di rumah aja, paling di rumah. Artinya kita ingin memberikan pesan bahwa sisi romantisme kita sebagai Pak terkadang muncul ketika kita melukis atau ada inspirasi dari film gitu kan, atau dari apalah di TV suka. Nah, balik lagi kalau ke Bapak sendiri, inspirasi Bapak melukis biasa dari apa aja? Pertama dari film tadi, yang situasi sosial Di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah, ya. kemudian berita-berita apa, berita di televisi, terutama yang apa ya, bukan sosial ya, ada ketimpangan atau tidak kesinkronan situasi, seakan-akan ingin disalurkan lah, menyerap dari berita-berita, dari film, ada terbesit merasa ingin apa ya, ingin ditumpahkan gitu pendapat saya tentang berita itu. Kalau untuk media Pak, Bapak boleh dikatakan fanatik apa enggak Pak? Enggak terlalu, tapi Yang paling disukai ya? tapi yang satu yang bukan tidak disukai ya, yang paling sering jarang, yang paling jarang saya pakai sapunya. Apa alasannya? Lama-lama kali dua bau. Kemudian harus banyak mencuci ya, kalau dibiarkan kemudian tidak familiar dengan sabar ya. Jadi Bapak larinya kemana? Ke cat air atau akrilik? Ke akrilik dulu. Akrilik ternyata menarik. Oh, cat air cerah juga ya. Ternyata hampir mirip dengan cat air. Sekarang lebih ke cat air ya? Cat air. Karena ada proyek dengan Pak Yaman, dengan Pak Afrudin. Oh iya. Kita ingin membuat buku tentang Tasikmalaya. Jadi siapapun bisa berkunjung ke Tasikmalaya setelah membaca itu. Tapi di situ digambarkannya oleh cat air, oleh lukisan-lukisan kita. Ada bukunya, ada catnya. Itu hasil karya itu. Kang Yaman juga. Ya, gitu. Oke, sebelum kita lanjut, tetap di acara kita kopi seni biar sing dan mantap. Ini suasana sore, matahari mau terbenam, suasananya cerah, alhamdulillah. Semoga menjadi berkah buat kita, Pak. Amin. Makin ya apa ya? Saya juga bisa merasakan sangat senang gitu dengan. Nah, untuk bahasan selanjutnya, untuk pameran yang pertama kali Bapak ini kemana aja Pak? Atau yang pertama di mana, terus yang terakhir di mana? Terus yang paling berkesan di mana Pak? Yang non profesional ya, masih di SMA 4 Bandung, pameran lukisan, tapi belum resmi kan. Kemudian pameran yang apa namanya, yang mulai profesional itu di IKIP, pameran tugas akhir itu saya masih pakai cat minyak. Kemudian pas bijian saya beralih ke cat air, tapi kemudian gagal karena dosen tidak terlalu menyukai waktu itu. Nah, yang selanjutnya ketika di Tasik, yang pertama kali adalah bersama Silpa dari guru-guru Silpa di SMK 3, kita pameran di Mayasari. Semua guru-guru ikut pameran, dari yang pria sampai ke yang komputer juga, menggambar lewat komputer. Semua karya ya? Iya, semua karya. Kemudian yang paling berkesan sebenarnya saya pameran itu di
Jogja. Nah, Di, yang tahun berapa? Kemarin-kemarin itu Pak? tiap tahun kan ada ya di. Tapi ada dengan Yang teman-teman. Jogja Art itu kan? Ya, Yang Jogja Art. iya. Edu Art. Art. Berkesan karena semua guru-guru se-Indonesia ikut di situ. Jadi yang mulai belajar seni rupa sampai mengajar seni rupa yang sudah seniman ada di situ. Kemudian berkesan juga di Bali. Di Bali saya mengirimkan karya tapi saya sendiri tidak ikut. Dan berkesannya karena Bali itu udah internasional dengan Pak Udin, Pak Aten. Walaupun saya tidak ikut, tapi terasa bahwa lukisannya pernah ditonton secara internasional, itu yang saya berkesan. Untuk karya Bapak kalau dihitung sampai sekarang cukup banyak Pak. Kira-kira Ya tidak sebanyak yang lain Pak, seperti Pak Yusa, Pak Udin itu banyak sekali. Saya karena terkendala mengajar gitu. ya, Tapi ketika sedang mengajar ada seket gitu ya. Ya mungkin 50 atau sampai 70-an lah, dengan yang kecil-kecil. ya, Ada yang saya menggambar, lebih sekarang ingin menggambar ukuran postcard. Ada di situ. Karena ada ukuran postcard, jadi gambarnya kecil-kecil. Kalau nanti ada di situ ya. Di Sorot ada gambar-gambar yang memerlukan keterampilan tangan yang lebih detail. Nah dulu yang pertama kali lukisan kecil itu ketika PDKT dengan duanya Pak ya. Ada gambar di atas itu Pak. masih sampai sekarang masih ada. Gambar pakai puisi. Cocok. Mantap. Langsung si ibunya pas terima lari ke kamar. Gak perlu karena itu Pak, karena bantuan beli ada. Itu Romantisme. Dan itu tidak hilang sampai sekarang ada di itu. Gambar yang paling pertama gambar kecil dan merasa paling mirip waktu itu masih di IKIP semester kedua. itu tadi kita nggak sembarangan sebenarnya kalau masalah sebuah gambar bisa mempengaruhi perasaan orang lain. Ya, gitu. Artinya kadang ya sekarang itu teknologi begitu cepat. Dulu yang namanya kita pacaran Pak ya, pengen Ya. ketemu kan susah. Iya. Sampai surat aja kita tetipin apa ya, itu kan. Nah artinya di situ kalau saya sih ngambil kesimpulan bahwa ternyata manual itu masih memiliki tingkat Nilainya tinggi Pak, termasuk tadi di karya seni. Kan sekarang karya digital banyak Pak, teknologi makin cepat. Tapi yang saya lihat seolah-olah tidak ada rohnya, tidak ada soulnya itu. Kesannya lebih ringan daripada manual. Karena mungkin semakin mudah dan semakin mudah hilang juga. Tapi ketika mereka melukisnya lama, wah itu dengan perasaan. wah asli, sehingga akhirnya jadi mantan. Oh ya, akan nikah ya dia. Ada di kayak Alhamdulillah. Ya itu boleh ditiru lah sama kawan-kawan se-Indonesia. Tapi jangan dipakai memang karya seni dulu banyak fungsi Pak ya. Mulai dari sebagai ajang pencurahan jiwa, jadi ajang dapur umum, habis jadi ajang. Nah, untuk selanjutnya obrolan ke bahasanya selanjutnya biasa Pak, jangan lupa kopi seni. Biar cering dan lengkap ayo masing-masing. Dan ini bukan pajangan, ini harus dimakan. Dan ini salah satu ciri khas makanan Indonesia banget, terutama orang Sunda. Ini namanya colena. Ini yang bikin ibunya istri saya. Ya. Mantan saya dulu. Mantan kamu Pak. Ini selain kopsel ini colenak, mantap. Rencana ini mau dipopulerkan, kita mau mendirikan ya. Karena makanan orang dulu. Ada sebagian anak-anak muda yang belum colenak. Apa itu colenak? Itu colenak. Ini colenak kalau di Garut ada di depan BNI, itu termasuk paling populer Pak. Oh, gitu ya? Alhamdulillah. Dan ini bikinan ibu lebih mantap lagi. Alhamdulillah. Jadi
lain lah yang banyak. Itu dulu waktu ya, belum ada di kita apa ya, waktu saya masih di IKIP, setiap lebaran itu kita Ikat lebaran. keterubaran. Ucapan, iya. Itu apa, panen. Panen sama, alhamdulillah. Kalau saya kan ini di depan BIP di jualan. Pengalaman juga. Alhamdulillah bisa beliin orang tua baju Ya. dari pulang ke Garut. Wah ini di mana uangnya jualan kartu lebaran. Kalau sekarang nggak bisa. Kenapa ada? Dari kita sekarang. Ke WA kirim beres. Lebaran apa? Udah sekarang apalagi kemarinnya musim corona ketemu kan kirim aja udah soal beres. Itu lebih dimudahkan Pak ya. Cuma memang nilainya Nilainya lebih beda. dalam dulu menurut kita. Nah jadi untuk hari ini kita udah banyak kesimpulan bahwa yang namanya manual itu melukis itu kan manual itu tidak akan pernah hilang, artinya itu menunjukkan suatu karya yang abadi. Oh, iya. Walaupun sekarang digital lebih rumit Pak. Betul. Dan lebih anak lebih pintar-pintar, canggih-canggih sampai ya nggak terpikirkan oleh kita yang Ya. yang sudah berumur. Jadi saya salut. Cuma kita memang dijagokannya manual ya sebisa kita ini. Karena untuk di kita bagian anak-anak milenial. Oke, sebelum lanjut lagi, ini Colena masih Colena. menonton. Saya terus ngeliatin minta disiksa ya. Aduh, alhamdulillah. Ini manual, tidak digital. Dan tidak lupa Pak, Iya. lagi biar sering dan mantap. Ini Pak, kan Bapak tadi cerita dari pensiunnya masih baru kan, otomatis ya masih baru-baru lah. Untuk adaptasi mengatur waktu berkarya, waktu mengajar itu kapan Pak dilakukan untuk berkarya? Itu karena saya mengajar seni rupa juga, ada fotografi, videografi, menggambar sketsa. Itu memang untuk berkarya bisa sambil nunggu anak-anak, sambil mengket, atau ikut dengan anak-anak mengket kita ikut. Itu berkarya di situ untuk sketsa. Itu kayaknya kebiasaan kuliah kita. Iya, betul. Jadi mengikuti ya. Ngobrol, Belum ngobrol kita sketsa. Karena anak-anak bikin sketsa kita ikut. Jadi harus bisa memanfaatkan waktu. Kemudian pulang ke rumah kan capek Pak ya. Biasanya setelah Isya kita bekerja kembali untuk kalau tidak ada PR atau tidak ada kerjaan untuk besok kan coba mengganti. Pak itu dari tahun 80 Bapak melukis. Ya kadang ada jenuh ya. Saya juga kemarin kadang ke fotografi, kadang ke segala macam ini coba. Nah ini hobi yang lain Pak selain melukis ada nggak? Kebetulan saya senang musik, tapi tidak piawai seperti Bisa musik ya. musik dengan anak saya juga kebetulan Main apa? Keyboard, gitar? saya gitar. Tadi saya lihat ada keyboard, siapa yang main itu? Apa? Anak saya Dika. Oh, Kami juga punya grup band di Jogja. Tulang begini. Gitarnya yang lebih piawai. Kalau saya mah hanya nyanyi gitu. anak yang si bungsu itu keyboard jagonya Pak. Gitar. Oh, yang lain ada Pak? Di bidang lain kayak apa Nabi? Oh ini apa saya suka bikin cerita pendek. Oh, bikin juga Pak. Karena sastra tadi. Nah itu pengen sastra tapi nggak bisa berat. Itu ke baca sastra orang-orang terkenal tuh dari Loto sampai itu orang-orang yang sama cerita pendek saya suka. Nah, ini kita masuk Pak ke tadi kita pertama kali kita masuk ke sini langsung bus Drama Star. Dan ini untuk informasi kemarin di majalah GBRSI Jilid 1 Pak ya, bareng Ikatan Pelukis Indonesia, bareng manajemen pinggiran kita kupas juga, cuman tidak detail di situ hanya tercantum secara organisasi Bapak sebagai pemilik pelopor pendirian Sanggar Drama Star. Ini sejak kapan Pak? Sanggar ini sejak bulan September kemarin 2019 ya. Ketika saya pensiun, sebelum pensiun saya sudah punya cerita apa yang saya kerjakan setelah pensiun di bidang saya.
Jadi ya, karena saya seni rupa, juga saya bikin sanggar. Sanggar itu ingin tujuannya adalah memupuk anak-anak, bukan untuk seni rupa, tapi bukan untuk jadi juara, misalnya untuk lomba juara kan bukan. Menggali bakat-bakat anak-anak remaja, anak-anak kecil untuk menyalurkan bakatnya, melatih keterampilan seni rupa. Kami menghimpun di sini, kebetulan bersama dengan teman Pak Budin dan Pak Yaman, itu mereka mengajar di sini. Karena saya banyak sibuk membantu istri, kayaknya memanage aja. Nah, teman-teman yang lebih berpengalaman ke anak, Pak Budin, Pak Yaman, mengasuh mereka. Siswanya SD, SMP atau bukan? Sementara TK, kan ada TK ya, TK, SD, SMP. Bahkan sekarang ada yang daftar lagi ke SMA. Bahkan Pak, kalau guru-guru yang mau belajar tentang guru TK, karena guru TK itu kan harus mengajar seni rupa anak-anak, nah bisa berlatih di situ. Oke. Nah ini pada pemirsa, khususnya di daerah Tasikmalaya yang berada di seputaran perumahan apa Pak? Bumi Asri di Nusantara. Jalan? Jalan Mega Asri 9. Nah, silakan datang ke sini bagi ibu-ibu, anak-anaknya pengen jago kapan. Kita Bramasta ini dikelola oleh para profesional, guru-gurunya juga saya tahu persis. Mereka sering pameran, sering silakan bawa ke sini. Saya daftar dan insya Allah saya lihat daftar harganya pun oke lah, bisa artinya terjangkau. Kualitas pengajar ya. Silakan datang ya di sini. Datang di ketika acara ini mulai dari dikupas langsung sampai Bramasta. Silakan aja ibu-ibu datang mendaftarkan anak-anak supaya bisa berprestasi. Dan memang ada beberapa murid yang diceritain Pak. Ya, salah satunya tadi murid Pak Yaman juga sebagai pengajar di sini yang dia prestasinya udah internasional sampai ke Hong Kong kemana ya. Tadi ke Hong Kong. Ya itulah. Jadi ibu-ibu tidak akan nyesel daftarkan di sini. Betul. Dijamin. Kebetulan para pelatihnya sudah pengalaman. Ya. Sudah di Tasik. Walaupun tujuan kita bukan menjadikan anak juara, tapi mereka tanpa disadari ketika ada lomba, ya bonusnya itu juara. Betul. Kita hanya mengantar anak-anak supaya berbakat dan lebih menyukai tentang seni rupa. Jadi sebuah lukisan terjual bukan tujuan, terjual bonus. Ini kayak kemarin ngobrol-ngobrol seni. Terus ada lagi kemarin Kang Yanwar bilang berkarya itu harus dicintai. Kita di sini membentuk karakter supaya mereka mencintai karyanya sehingga ya kalau jadi juara itu bonus juga. Bonus ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau anaknya nggak juara jangan marahin bapak. Yang penting anak-anak makin cinta ke seni dan mengembangkan bakatnya. Insya Allah lah kita dengan mencintai seni dia akan mencintai kehidupannya, dia akan mencintai alamnya karena seni itu sangat universal. Dia bisa membumi menyatu dengan kepribadian kita untuk bisa lebih humanis, artinya kita akan makin bersatu dengan alam untuk menjadikan alam ini lebih indah, lebih ceria, dan kita insya Allah skill yang kita miliki akan bermanfaat untuk masyarakat dan negara ini. Nah, untuk selanjutnya obrolan ke bahasanya yang selanjutnya biasa Pak, jangan lupa bisa nih biar cering dan mantap. Ayo masing-masing. Dan ini bukan pajangan, ini harus dimakan. Dan ini salah satu ciri khas makanan Indonesia banget, terutama orang Sunda. Ini namanya corena. Ini yang bikin ibunya Istri saya. Mantan saya dulu. Mantan kamu Pak. Ini selain kopsel ini colenak, mantap. Rencana ini mau dipopulerkan, kita mau memberikan ya, karena makanan orang dulu. Dan sebagian anak-anak muda yang belum colenak. Apa itu colenak? Ini colenak kalau di Garut ada di depan BNI.
itu termasuk paling populer, Pak. Oh, gitu ya? Alhamdulillah. Dan ini bikinan ibu lebih mantap lagi. Mantap, alhamdulillah. Jadi ini kan Pak Herman ini sudah sering bergelut di bidang kesenurupaan, baik itu formal, non formal, baik secara pribadi, baik secara komunitas, bahkan sudah melihat di sisi apa namanya link atau jaringan yang kita buat selama ini udah mencakup apa skala nasional ya, alhamdulillah. Ternyata di situ mungkin Bapak mendapatkan sesuatu yang bisa disampaikan lah ke mereka. Sejauh mana gitu kan? Kesan itu boleh pesan apa aja yang boleh harapan juga Pak buat mereka, sehingga menjadi hal yang sangat berguna, yang bermakna. Yang pertama, saya punya keterampilan, kebetulan dianugerahi Allah Subhanahu Wa Taala keterampilan melukis, menggambar sampai ke seni musik. Itu nilai yang luar biasa, kekayaan yang diberikan oleh Allah ke saya, dan itu harus dimanfaatkan. Dan saya ingin dengan kesenian ini menular terutama ke remaja-remaja yang sekarang lebih berat godaannya karena ada digital segala macam. Itu dengan berkesenian, berkesenurupaan, mereka jiwanya tuh terasa, rasanya tuh terasa. Kemudian kedepannya jiwanya lebih halus, lebih apa ya, lebih banyak empati dengan situasi seperti ini. Dengan tidak terbatas seni rupa ya Pak ya,
dengan kesenian mereka punya jiwa yang lebih apa ya, lebih berjiwa sosial, tidak terganggu oleh, bisa menyaring godaan-godaan dari luar yang luar biasa Pak, luar biasa. Kita dulu hanya sebatas baca komik, sekarang digitalnya anak kecil sudah main HP. Itu bagi saya cukup prihatin Pak. Takutnya kalau tidak dirangkul anak-anak dengan jiwa kesenian, itu rasanya tidak akan berhasil pendidikan bagaimanapun. Jadi saya harapkan sebagai guru, saya mengharap dengan merangkul anak-anak di keseni rupa, di seni musik, itu mereka menjadi generasi yang unggul. Walaupun tidak terbatas, misalnya jago matematik, betul Pak, jago matematik, tapi diselipkan kesenian, seni rupa terutama, supaya rasa mereka terasa. Karena kalau terlalu teknologi tanpa seni, makanya sekarang kan di SMA, SMK apapun, jurusan apapun, teknologi ataupun, selalu diselipkan guru-guru seni budaya. Nah, dengan guru-guru seni budaya, mereka terasah rasanya. Misalnya begini Pak, contoh, misalnya anak-anak otomotif, ada pertanyaan, Pak, kenapa otomotif harus belajar seni budaya? Saya bilang perlu, karena kalian harus mengolah rasa. Misalnya memasang baut, kan tidak seenaknya. Iya. Terlalu kencang atau terlalu longgar bisa celaka. Nah, rasa itu di mana dilatihnya? Di seni kesenian, di seni budaya. Mengenal budaya Indonesia, mengenal seni budaya daerah. Akhirnya rasa empati terasa. Kemudian ketika mengolah teknologi itu disertakan rasa cinta itu. Mantap sekali. Keren. Dan saya juga tadi ada yang kelewat nih. Dengan rasa tadi cukup merinding ya kalau saya pribadi, artinya dari segala hal yang saya dapatkan setiap berupa sebenarnya kemanapun larinya ya balik laginya ke sini lagi Pak. Nah ini nama Bramasta itu emang sengaja Pak diambil catut dari apa gitu? Itu pasti ada rasanya. Ada. Bramasta itu kebetulan saya baru pertama kali punya cucu. Ya, punya cucu di Jogja, dan saya bukan tergila-gila ya, saya selalu kangen sama anak cucu saya itu. Kebetulan anak ini diberi nama oleh bapaknya, oleh anak saya itu Bramasta, Handaru Bramasta. Diambil lah. Diambil itu. Saya bilang apa sih artinya Bramasta? Ternyata dia punya pengertian panjang. Itu mendalam banget, menjadi senjata untuk kehidupannya, bahwa Bramasta adalah senjata pamungkas dari seorang Brahma. Yang dipakai nembak si penculik Dewi ya. Apa kan itu si Angkara Murka si mana ya cekes pakai berapa mati. Kalau nembak ibu bukan berapa ya pakai puisi guys, langsung gini Pak, pakai lukisan saya kelompok. Oke, thank you. Aduh, makin seru sebenarnya obrolan dengan Pak Herman ini, sangat saya sendiri asik. Ya kalau diterusin akan berbagai macam episode Pak. Nanti di episode selanjutnya kita bisa lanjut dengan bahasan yang lebih oke lagi. Semoga pada sore hari ini obrolan kita memiliki banyak hikmat manfaat dan tidak luput juga dari kekurangan dan kekeliruan kata kita berdua. Sama-sama. Mohon maaf ya untuk semua apabila tidak berkenan. Yang jelas yang maha benar itu hanya milik Allah. Dan untuk untuk acara ini kita hanya satu aja tujuannya, semoga bermanfaat, menjadikan obrolan-obrolan ini menjadi inspirasi yang seperti yang saya ulas dari awal. Insya Allah, mudah-mudahan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Makasih Pak.